Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib kelas 11. Di sini kita akan mempelajari tentang transformasi, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi berada di mana-mana, bisa di cermin, di gelas. Kalau di sini terlihat refleksinya terjadi di danau. Apa yang dapat kamu catat di sini? Setiap titik pada gunung ini akan dicerminkan oleh garis ini ya, garis pusatnya ke danau. Nah, ini jadi seolah-olah cerminnya ini, garis ini. Setiap titik yang berada di danau ini, titiknya berada di sini, berada di sini. Kita ambil yang kuning ini ya, kita lihat yang kuning ini. Semua titik yang berada di kuning ini akan dicerminkan di danau. Nah, hasilnya ini. Dan refleksi itu memiliki ukuran yang sama dari gambar asalnya, dari bangun asalnya, dia memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau kita gambarkan secara geometri, nah ini gunungnya, ini garis cerminnya atau garis refleksinya, dia akan menghasilkan ukuran yang sama, bentuk yang sama. Dapatkah garis refleksi itu menjadi vertikal? Kalau yang tadi kan horizontal ya, bagaimana kalau yang vertikal? Nah di sini seperti ini ya, foto anjing ini adalah garis refleksi, karena yang sebelah kiri akan sama dengan yang sebelah kanan. Bagaimana kalau garisnya tidak horizontal, tidak vertikal, tetapi diagonal? Sama ya, diagonal. Dia juga akan menghasilkan size atau ukuran yang sama. Nah, kita lihat di sini. Kita praktekkan kalau garisnya horizontal. Nah, lihat nih. Yang bawah yang dia maja itu adalah benda yang asalnya. Yang bergerak-gerak ini adalah benda yang bayangannya. Garis yang hitam itu adalah garis refleksinya. Terlihat bahwa ukurannya akan sama, Nah, kalau garisnya di bawah, maka juga seperti itu. Ukurannya tetap tidak berubah, tidak menjadi lebih besar dan tidak menjadi lebih kecil. Bagaimana kalau garis refleksinya vertikal? Seperti ini. Ukurannya tetap sama. Bagaimana kalau garisnya diagonal? Garis refleksinya diagonal, gak tetap sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan. Ya, seperti halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Kalau kita mengingat-ingat tentang refleksi, berarti seperti kita sedang bercermin. Wajah kita memiliki ukuran yang sama dengan cermin datar ya, bukan cermin cekung atau cermin cembung, cermin datar. Hasil refleksi dalam bidang kartesius itu tergantung pada sumbu yang menjadi cermin. Nah, kita nanti akan mengungkap refleksi di bidang kartesius. Hasilnya berdasarkan apa? Berdasarkan sumbu yang akan menjadi cerminnya. Nah, sumbu yang akan menjadi cerminnya itu sumbu apa saja?
Bisa sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik O, titik pusatnya, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Nah, 3 hal penting yang perlu kalian pahami pada refleksi, yaitu bentuk objeknya sama dengan bentuk bayangannya. Seperti itu ya. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tadi terlihat ya. Garis yang menghubungkan objek dan bayangan itu harus tegak lurus dengan cermin. Ya, tadi kita lihatkan di sini bahwa bentuk objeknya sama dengan bentuk bayangannya. Kemudian yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, jarak objek ke cerminnya sekian, maka jarak bayangannya juga sekian. Kita tambah jaraknya, nah, maka dia akan semakin mengikuti. Coba saya buat yang horizontal. Nah, ini semakin jauh jaraknya dengan cermin, maka bayangannya pun akan semakin jauh dengan cermin. Gitu ya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Nah, ini garis yang oranye itu harus tegak lurus dengan cermin. Nah, coba yang vertikal pun juga dia harus tegak lurus dengan cermin. Yang oranye itu harus tegak lurus dengan cermin. Yang diagonal ini juga tegak lurus dengan cermin. Gitu ya. Nah, ini tadi ya. Kalau ini cerminnya, ini benda asal, maka ini akan menjadi benda bayangan. Bentuk objeknya sama, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ini kalau dihubungkan, dia akan tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya kita akan pelajari uraian matriks transformasi untuk setiap jenis pencerminan. Tadi ada bermacam-macam pencerminan terhadap sumbunya ya. Oke, yang pertama terhadap sumbu X. Perhatikan pencerminan terhadap sumbu X. Nilai absis tetap, ordinatnya menjadi kebalik. Coba kalian perhatikan. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ada titik A di sini. Titik A ini koordinatnya A, B ya. Ini bukan A, min B tetapi A, B. Nanti diganti. Ini A, B. Oke. Kemudian dia dicerminkan terhadap sumbu X. Dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik A ini harus dihubungkan dengan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ini tegak lurusnya. Oke. Maka diperoleh bayangan A aksen. A aksennya di sini adalah A, min B. Ini min B. Jadi A aksennya adalah A, min B ya, bukan A, B tetapi A, min B. Jadi terlihat bahwa A-nya tetap. A-nya tetap. Yang berubah adalah B-nya. Dari B menjadi min B. A itu disebut, A kecil ini disebut sebagai absis. B kecil ini disebut sebagai ordinat. Tadi yang absisnya A, ordinatnya B, bayangannya menjadi absisnya A, ordinatnya min B. Jadi absisnya tetap A ya, ordinatnya menjadi kebalikannya. Kebalikannya apa? Min B. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini A aksennya
A aksennya itu sama dengan A, dan B aksennya itu sama dengan min B. Maka saya ganti, A aksen itu adalah X aksennya, sedangkan B aksen itu adalah Y aksen. X aksennya itu tetap X, gitu ya. Y aksennya itu min Y, jadi kebalikannya, min Y. Nah, bentuk ini dapat diubah menjadi 1X ditambah 0Y, dan Y aksennya bisa menjadi 0X ditambah min 1Y. Nah, secara matrik hal ini dapat ditulis sebagai X aksen Y aksen saya enter di sini biar kelihatan nanti. Ya. X aksen Y aksen sama dengan yang koordinat ini XY-nya itu ini ya, 1 taruh sini, 0 yang ini ditaruh sini, koefisiennya ya, 0 ditaruh sini, min 1Y ditaruh di sini. Nah, dikali variabelnya siapa tadi? XY. XY. Nah, jadi kita menghasilkan matriks seperti ini. Jadi nanti kalau ada suatu titik 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka siapakah bayangannya? Kita bisa menggunakan matriks ini. 2,3-nya berada di sini. Dikalikan dengan matriks ini. Ini matriks 2 kali 2. Yang di sini matriks 2 kali 1. Ya, matriks 2 kali 2. Yang sebelah kanannya matriks 2 kali 1. Nah, ini syaratnya. Syarat 2 buah matriks bisa dikalikan. 2 dengan 2 ini ya. Syarat 2 buah matriks bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks berodo 2 kali 1. Maka ini nanti hasilnya adalah matriks satu kali X ditambah 0 kali Y berarti X, 0 kali X ditambah min 1 kali Y berarti min Y. Nah, sehingga didapatkan X aksennya adalah X dan Y aksennya adalah min Y. Jadi kalau ada matriks titik A yaitu X, Y dicerminkan dicerminkan itu nulisnya pakai M aja, mirror artinya.
dicerminkan terhadap sumbu X. Maka dia menghasilkan titik A aksen atau bayangannya, yaitu koordinat titik A aksennya adalah X, min Y. Nah, kalau kamu sudah hafal, langsung aja kalau ada suatu titik 2,3 dia dimirorkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen 2-nya tetap 2, Y-nya menjadi min 3. Gitu ya. Nah, begini nulisnya. Oke, saya lanjutkan. Pencerminan yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalau tadi X itu absisnya tetap, ordinatnya berubah jadi min. Kalau di sumbu Y, bagaimana kita lihat? Ini titik A-nya sudah betul, A, B. Ini sumbu Y sebagai cermin. Maka titik A, B misalkan di sini 2,3 gitu ya. Berarti ininya 2, ininya 3. Maka bayangannya berada di sini. Maka B-nya tetap 3 kan? B-nya tetap 3. Yang ini tadi 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi min 2. Ini 2, maka di sininya min 2 kan? Nah, sehingga koordinat titik A aksennya adalah min 2,3. Kalau asalnya 2,3. Nah, tapi kalau asalnya A, B, maka nanti A aksennya menjadi min A, B. Maka matriksnya seperti ini. X-nya jadi min, Y-nya jadi plus. Gitu. Kalau ingin memperoleh asalnya dari mana sih kok bisa matriksnya seperti ini? Kamu bisa menuliskannya seperti ini tadi. Nah, ini saya copy. Coba saya copy di sini ya. X aksennya jadi min kan tadi, min. Ya, X aksennya jadi min, Y aksennya tetap, jadi di sininya menjadi bukan 1 tetapi min 1. Ini menjadi min 1, yang Y-nya tetap tadi plus 1, sehingga matriksnya seperti ini. Oke, gitu ya. Sehingga di sini X aksennya tidak X tetapi min X, dan Y aksennya bukan min Y tetapi Y. Jadi kebalikan dari yang pencerminan terhadap sumbu X. Ini pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, ini ya. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Mana sih garis Y sama dengan X? Nah, ini garis Y sama dengan X. Jadi titik-titik yang berada di garis merah ini, nilai Y-nya mesti sama dengan nilai X-nya. Nilai Y sama dengan nilai X. Nah, titik ini ya. Titik ini X-nya A, Y-nya juga A. Gitu ya. Semua titik-titik yang berada di sini, Y-nya nilainya akan sama dengan X. Oleh karena itu disebut sebagai garis Y sama dengan X. Selanjutnya titik A. Mana ini titik A-nya? Di sini ya titik A-nya. Titik A-nya A, B. Titik A-nya A, B. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Ingat tadi, garis yang menghubungkan antara A dengan A aksen, ini A aksen ya, garis yang menghubungkan A dengan A aksen itu selalu tegak lurus terhadap cerminnya. Siapa cerminnya? Cerminnya Y sama dengan X. Nah, ini. Nah, yang tadinya X-nya sama dengan A, di sini menjadi X-nya sama dengan B.
ya. Y-nya sama dengan B. Kenapa? Karena Y-nya sama dengan X. X-nya siapa? X-nya sama dengan Y. Nah, ini X-nya siapa? X-nya sama dengan Y. Y-nya siapa tadi? B. Kalau di sini saya mau tahu Y. Y-nya siapa? Y-nya tadi sama dengan X. X-nya siapa? X-nya A. Jadi A aksennya menjadi B, A. Sehingga matriks yang bersesuaian dengan refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah ini. Saya kecilkan. Nah, biar bisa di sini. Nah, ini sama dengan X. Masalahnya dari mana ini? Coba kamu kopikan ini tadi. Ya, kamu ganti. X aksennya siapa? X aksennya sama dengan Y. Berarti koefisien dari X-nya 0. Koefisien dari Y-nya adalah 1. Y aksennya siapa? Y aksennya sama dengan X. Berarti koefisien dari X-nya adalah 1. Koefisien dari Y-nya adalah 0. Sehingga matriksnya menjadi 0, 1, 1, 0 kali AB menghasilkan BA. Oke, nanti kalau tidak paham tentang ini, Bu, saya belum paham tentang ini, silahkan di kolom diskusi ditanyakan. Ya, ditanyakan di situ, akan saya jelaskan, saya buatkan video lagi agar kalian bisa memahami. Tapi kalau tidak ada di kolom diskusi, ya saya anggap bisa. Oke, saya lanjutkan. Pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Siapa sih Y sama dengan min X itu? Garis Y sama dengan min X. Ini garis merah ini ya. Garis merah dia berada di kuadran 2 antara Y dan X di sini. Setiap titik-titik yang ada di sini, Y-nya mesti sama dengan min X. Nah, A-nya tadi adalah kebesaran. A-nya tadi adalah A, B. Maka dia dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, garis yang menghubungkan dengan bayangannya harus tegak lurus terhadap cerminnya. Maka menghasilkan min B, min A. Nah, siapakah X-nya? Siapakah X-nya? Saya mau tanya ini. Siapakah X dari A aksen? Ini A aksen ya. Siapakah X dari A aksen? X dari A aksen, X-nya itu sama dengan min Y. Gitu? X sama dengan min Y. Siapa Y-nya? B. Maka min Y-nya adalah min B. Saya ingin tahu Y dari A aksen. Saya ingin tahu Y dari A aksen. Y dari A aksen itu siapa? Tadi dikatakan cerminnya adalah Y sama dengan min X. Berarti Y aksennya adalah min X. X-nya siapa? A. Berarti A, min A. Sini. Min A. Itu ya, matriksnya seperti ini. Kalau ingin tahu matriksnya seperti apa, maka yang tadi di-copy, dijabarkan di sini di bawahnya. Kemudian pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Titik asal itu yang mana? Nah, ini titik asal 0,0. Pencerminan terhadap titik asal adalah nilai absis dan ordinatnya dibalik aja yang sebelumnya A, B menjadi min A, min B. Kebalikannya ya, A jadi min A, B jadi min B. Nah, ini seperti ini. Oke, ini tidak berupa garis ya. Cerminnya tidak berupa garis, cerminnya itu berupa titik, satu titik saja. Maka dari A ke O dihubungkan ke A aksen. Ini A aksen. Ini A aksen. Nah, kita pakai jaraknya harus sama. Nah, ini jaraknya harus sama. Maka titiknya menjadi min A, min B. Matriksnya seperti ini.
Kemudian saya lanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H akan membuat titik absisnya bergeser sejauh 2H. Sedangkan nilai titik ordinatnya tetap. Absis tadi apa? X ya. Ordinatnya tetap, berarti Y-nya tetap. Kita lihat. A-nya itu A, B. Ini X sama dengan H. Ini cerminnya. Maka A aksennya adalah, nah, dia bergeser sejauh 2H. Ini H ya. Maka A aksennya adalah 2H min A. B aksennya tetap B. Nah, B-nya tetap kan di sini. Y-nya tetap B. B menjadi B, yang berubah adalah ini X-nya. Menjadi 2H min A. Nah, matriknya seperti ini. Dia tidak dikalikan dengan A dengan B, tetapi langsung seperti ini. Tinggal hanya nanti X sama dengan berapa. Kalau X sama dengan 2, maka di sininya 2 kali 2 dikurangi A, hanya jadi 2 ya. Kalau X-nya sama dengan min 5, maka 2 kali min 5 dikurangi A. Di sininya tetap B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Pencerminan terhadap Y sama dengan K membuat titik ordinatnya bergeser sejauh 2K. Kalau tadi X sama dengan H bergeser sejauh 2H, kalau Y sama dengan K berarti cerminnya sejajar dengan sumbu X. Y sama dengan K itu sejajar dengan sumbu X. Ini yang merah. X-nya tetap, Y-nya yang berubah menjadi 2K min B. Itu ya. Oke. Yang satu lagi, refleksi terhadap garis Y sama dengan X tangen A. Nah, satu garis yang salah satu titiknya di O dengan gradien tangen A. Tangen A di sini tangen theta. Tetanya siapa? Tetanya ini. Nah, ini theta, ini theta. Jadi tetanya sekian tok ya. Antara garis OP dengan garis Y sama dengan tangen theta. X aksennya ini memiliki rumus X cos 2 theta ditambah Y sin 2 theta. Y aksennya memiliki rumus X sin 2 theta dikurangi Y cos 2 theta. Tinggal nanti dimasukkan tetanya berapa. Oke, gitu. Nah, materinya, matriknya, matrik aksennya menjadi cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta min cos 2 theta, XY. Coba ini saya kecilkan biar jadi terlihat. Kelihatan. Siapa koefisien dari X? Koefisien dari X adalah cos 2 theta, maka ditulis di sini. Siapa koefisien dari Y? Koefisien dari Y adalah sin 2 theta. Tulis di sini. Siapa koefisien dari X? Yang Y aksen sin 2 theta. Koefisien dari Y min cos 2 theta. Ditulis di sini. Ini matriknya. Oke, sehingga kita dapatkan tadi kalau jenis pencerminan terhadap sumbu X matriknya ini, sumbu Y matriknya ini, dan seterusnya. Nah, yang terakhir garisnya sama dengan X tangen A, matriknya adalah ini. Oke, ini ada contoh. Tentukan hasil refleksi titik A 3,4 terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, kita lihat matriksnya. Oke, kalau kita memakai matrik ya, berarti matriknya ini. Matriknya itu maka Y A aksennya adalah, kita pakai matriknya min 1 0 0 1 kali A. A-nya adalah AB, A-nya nanti diganti 3, min 4. Matriknya ini, kemudian ini dikalikan min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 4. Itu letaknya di sini. Ini sebagai aksen, ketemunya adalah min 3
Kemudian yang ini 0 kali 3 ditambah 1 kali min 4. Letaknya di sini. Berarti hasilnya adalah min 4. Min 3, min 4. Itu kalau menggunakan matrik. Gitu ya. Kalau tidak menggunakan matrik, berarti terhadap sumbu Y, kamu ingat-ingat tadi, terhadap sumbu Y, apa yang sama? Yang sama adalah Y-nya. Yang berbeda adalah X-nya. X-nya jadi min. Berarti apa yang sama? Yang sama adalah Y-nya. Yang berbeda apa? X-nya. X-nya jadi apa? Jadi min. Langsung ketemu. Nah, kok bisa apa? Kamu bayangkan saja, sumbu Y seperti apa? Begini. Yang sama apa? Berarti Y-nya. Yang berbeda berarti apanya? X-nya. Gitu ya. X-nya menjadi min. Ada contoh yang kedua. Tentukan hasil refleksi titik B terhadap garis X sama dengan 3. Ini berarti yang 2H min A tadi ya. Matriksnya bisa berupa matriks seperti ini. Atau langsung saja ya. Ini kalau pakai matriknya seperti ini ya. Matriknya seperti ini, maka di sininya diganti 2A0. A-nya siapa? A-nya 3. 2 kali 3. Tapi kalau kita pakai yang tadi, pakai yang ini, tadi yang geser apanya? X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Saya kopinya ini biar nggak lupa. Saya taruh di X sama dengan 3. Ini Y sama dengan K. Lah yang ini adalah X sama dengan H. Berarti soalnya ini. Hanya diganti 3. Berarti kita pakai rumusnya ini. 2H min A, berarti 2 kali 3 dikurangi A. A-nya siapa? Min 2. Berapa itu? 2 kali 3, 6 dikurangi min 2. Berarti ditambah 2, 8. Yang B-nya tetap min 1. Berarti hasilnya adalah 8, min 1. Kita lihat hasilnya apakah sama? 8, min 1. 8, min 1. Itu ya. Oke. Tentukan titik bayangan jika titik B direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X. Tadi titik A yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. X-nya siapa? X-nya min Y. Y-nya siapa? Y-nya min X. Jadi langsung aja masukkan. Berarti min 11, min 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Selesai. Nanti kalian tidak ada kuis hari ini. Yang ada adalah tugas. Tugasnya adalah belum saya upload di sini. Kamu bisa lihat nanti di kolom tugas. Tugasnya adalah kita akan menyelidiki apakah suatu bangun segitiga ABC dengan segitiga A aksen B aksen C aksen itu memiliki ukuran sisi yang sama, luas bangun yang sama, dan keliling bangun yang sama. Kemudian kalian simpulkan, jadi refleksi suatu bangun itu sifatnya ini, dan ini. Gitu ya. Kalian upload, kalian kerjakan di buku. Kalau bisa buku streaming, buku kotak-kotak. Atau kalau tidak ada buku kotak-kotak, tolong nanti kertas yang kalian gunakan digambar kotak-kotak. Batas waktunya sampai jam 4 sore. Jadi kalau yang nggak punya bisa keluar dulu, beli dulu buku streaming, gitu ya, di toko buku. Kemudian kerjakan sampai jam 4 sore. Jangan lupa
tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan segera cuci tangan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.